Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita mendengarkan kisah yang sangat akrab tentang dua saudara perempuan, Marta dan Maria, yang menyambut Yesus di rumah mereka di Betania. Kisah ini pendek, hanya 5 ayat, namun penuh makna mendalam. Di satu sisi kita melihat Marta yang sibuk melayani, menyiapkan segalanya dengan baik demi menyambut Tuhan. Namun di sisi lain kita melihat Maria duduk tenang di kaki Yesus mendengarkan sabdanya. Lalu terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Yesus tampak menegur Marta. Mengapa? Apakah Yesus tidak menghargai pelayanan Marta? Apakah duduk diam dan mendengarkan lebih penting daripada bekerja dan melayani? Saudara-saudari, Yesus tidak pernah meremehkan pelayanan. Dia tahu betul hati Marta, penuh perhatian, peduli, ingin memberikan yang terbaik. Marta bukan sekadar orang yang sibuk, dia adalah wanita yang menyambut Yesus ke dalam rumahnya. Dan itu adalah awal yang benar. Yesus pasti mengasihi Marta karena semangat keramahannya. Tetapi ada sesuatu yang membuat Marta kehilangan fokus, yakni kekhawatiran yang berlebihan. Yesus memanggil Marta 2 kali. "Marta, Marta," dengan suara yang pasti lembut namun tegas, seperti seorang sahabat yang ingin mengalihkan pandangan kita dari kekacauan menuju ke hadiratnya. Marta telah memilih menyambut Yesus, tetapi ketika Yesus hadir, dia malah terpecah perhatiannya. Ia menjadi resah, gelisah, dan merasa sendirian dalam pelayanannya. Maka Yesus memanggil namanya, ingin mengajak Marta kembali ke hadapannya. Saudara-saudari, bukankah kita sering seperti Marta? Kita melayani, kita bekerja, kita berbuat banyak untuk Tuhan, bahkan dalam hidup menggereja. Tetapi hati kita jauh, pikiran kita kacau, dan kita kehilangan damai. Kita terlalu sibuk dengan banyak hal dan lupa untuk duduk di hadapannya. Yesus berkata, "Maria telah memilih bagian yang terbaik." Apa artinya? Apakah kita semua harus duduk saja dan tidak bekerja? Tentu tidak. Namun bagian terbaik itu adalah kehadiran hati. Duduk di kaki Yesus berarti membiarkan Tuhan berbicara, membiarkan sabdanya menata batin kita yang sering porak-poranda. Santo Yohanes dari Salib menggambarkan betapa emosi dan pikiran kita seperti kawanan domba yang membawa kita kemana-mana jauh dari sang mempelai. Maka hanya dalam keningan bersama Tuhanlah kekacauan kita mulai tertata. Pelayanan tanpa doa akan menjadi beban. Doa tanpa pelayanan akan menjadi kosong. Marta dan Maria bukanlah dua pilihan yang harus dipertentangkan, tetapi dua sisi dari satu kehidupan rohani yang utuh. Menyambut Tuhan dalam tindakan dan mendengarkan Tuhan dalam keheningan. Saudara-saudari, marilah kita belajar dari Marta dan Maria. Marilah kita menyambut Yesus bukan hanya dengan tangan yang bekerja, tetapi juga dengan hati yang hadir. Di tengah kesibukan, kita perlu waktu untuk duduk diam di kakinya. Di tengah kecemasan, kita perlu mendengar suaranya yang memanggil nama kita 2 kali, lembut namun menggetarkan. Hari ini Yesus suka memanggil nama kita, Yohanes, Yohanes, Maria, Maria, Antonius, Antonius. Dia ingin kita kembali kepadanya, duduk di hadapannya, mendengarkannya, dan menemukan kembali bagian terbaik
yang tidak akan diambil dari kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati